Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tapi pun pada pertemuan ke-13 ini dalam video pembelajaran mata kuliah perencanaan hutan akan mengambil tema terkait perencanaan pada hutan hak. Adapun CPMK dan sub CPMK yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dengan sesama rekan dan dosen dalam kerja kelompok maupun dalam presentasi hasil karya perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan menuju hutan lestari. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis rencana pengembangan perencanaan hutan menuju lestari dan laporan hasil pengembangan termasuk implementasinya. Yang keempat, mahasiswa menguasai teori dan prinsip perencanaan hutan menuju lestari. Yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan pengembangan perencanaan hutan menuju lestari yang diperlukan di suatu wilayah agar hutan tetap berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perencanaan pada hutan hak. Perencanaan hutan merupakan suatu proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arahan guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di mana maksud perencanaan kehutanan ini adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Dengan demikian, maka tujuan perencanaan kehutanan ini adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari. Kita ketahui bahwa hutan kalau berdasarkan statusnya itu terdiri atas hutan negara, artinya hutan yang dimiliki oleh negara. Kedua, hutan adat, dan ketiga adalah hutan hak. Hutan hak ini biasanya dimiliki oleh rakyat atau disebut hutan rakyat, kan gitu. Kemudian kalau berdasar fungsi pokoknya, kita mengenal bahwa hutan kalau berdasarkan fungsi pokoknya itu ada tiga. Yang pertama adalah hutan konservasi, yang kedua hutan lindung, dan yang ketiga adalah hutan produksi. Nah, ini di dalam perencanaan hutan ini akan kita bahas terkait perencanaan hutan adat. Sebelum mengarah ke perencanaan hutan adat, kita akan melihat apa sih kegiatan-kegiatan perencanaan kehutanan itu. Yang pertama, seperti dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu pertama adalah harus melakukan inventarisasi hutan, kedua harus melakukan pengukuhan kawasan hutan, yang ketiga adalah penatagunaan kawasan hutan, keempat pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan yang terakhir adalah penyusunan rencana kehutanan. Inilah kelima kegiatan di dalam perencanaan kehutanan. Jadi harus bertahap ya, diinvent dulu, terus dikukuhkan, terus ditata gunanya, terus baru pembentukan wilayah pengelolaannya, sampai terakhir bagaimana kita menyusun rencana kehutanannya. Menurut Permen LHKP 17 tahun 2020 tentang hutan adat dan hutan hak, bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibawani hak atas tanah, di mana pengaturan hutan hak dimaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku hutan hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan hutan lestari. Jadi pengaturan hutan hak bertujuan agar pemangku hutan hak mendapat pengakuan, perlindungan, dan insentif dari pemerintah dalam mengurus hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu. Nah, di sini dibebani hak atas tanah ini berarti hak milik ya. Banyak yang mengatakan bahwa hutan hak itu sama dengan hak milik, atau juga ada yang mengatakan hutan rakyat.
Di sini ada beberapa hak pemangku hutan hak. Yang pertama adalah mereka harus mendapatkan perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, dalam hal mengelola dan memanfaatkan hutan hak sesuai dengan kearifan lokal. Jadi harus berdasarkan kearifan lokal. Yang ketiga, memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak. Yang keempat, mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan hutan hak. Kemudian memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memperoleh dokumen legalitas kayu. Karena biasanya di dalam hutan hak ini, karena dari istilahnya ada kebun rakyat ya, atau hutan rakyat, nah legalitas kayu itu sangat penting. Karena kalau tidak mempunyai legalitas kayu, nanti dianggap adalah legal atau mencuri kayu, misalkan apa dari kawasan atau dari yang lain, padahal dari tanahnya sendiri gitu. Makanya di sini nanti ada istilahnya harus mendapatkan sakau gitu kan, surat asal usul kayu. Ini hanya gambaran untuk menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pengukuhan kawasan hutan hak. Mulai dari inventarisasi status, pemanfaatan dan penggunaannya itu untuk mendapatkan sertifikat atau SPT atau GIRIK lah istilahnya, atau lebih dikenal dengan alas hak. Yang penunjuknya adalah pemerintah, di sini adalah KLHK. Terus berdasarkan usulannya itu parsial ya. Sedang tata caranya dilakukan dengan menggunakan verifikasi. Kemudian dalam hal penataan batas itu dilakukan dengan KLHK dan BPN. Nanti ditetapkan peruntukannya itu biasanya oleh Menteri Kehutanan. Dan mengeluarkan peta kawasan itu oleh Menteri Kehutanan. Di dalam pengendaliannya itu dalam hal contoh dalam pemeliharaan batas kawasan itu adalah pemegang haknya itu sendiri. Adapun kewajiban pemangku hutan hak meliputi pertama, mempertahankan fungsi hutan hak, udah pasti itu ya, karena fungsinya sebagai hutan hak ya harus mempertahankan fungsi tersebut. Apakah dia fungsi produksi ya harus sesuai dengan produksinya, sesuai haknya dia. Kedua adalah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, di mana untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan itu sendiri, dan melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap hutan hak, antara lain perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu kewajiban-kewajiban setidak-tidaknya atau seminimal-minimalnya bagi masyarakat yang memiliki hutan hak ya, atau hutan milik sendiri. Kemudian setelah pemangkuan itu pemerintah menetapkan hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi, biasanya begitu. Pemberian kompensasi dapat berupa prioritas program pembangunan melalui subsidi pinjam lunak, kemudahan pelayanan dan pendampingan atau insentif lainnya. Di mana di dalam hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pemerintah. Biasanya begitu, tapi jarang ya, biasanya kebanyakan diproduksi. Tapi ada juga gitu kan. Dalam hal hutan hak ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi, pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada aturan-aturan mainnya. Kalau hutan hak akan ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Beda dengan kawasan untuk fungsi produksi. Mungkin itu saja video pembelajaran pada pertemuan ke-13 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.